Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada ya. Hari ini kembali lagi saya membuat video tentang pembelajaran di menu sertifikasi pendidik ya. Hari ini saya ingin membagikan kisi-kisi kepada Bapak Ibu Guru tentang ini ya, kisi-kisi dari latihan pemahaman di pembelajaran 1 yang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran tahun 2025. Nah, di sini kenapa saya buat kisi-kisi ya, supaya Bapak Ibu Guru kedepannya kalau melakukan pembelajaran ya di materi-materi ini yang sudah saya baca dan sudah saya tonton videonya satu persatu, bisa memilih itu ya, mana materi yang sekiranya akan muncul di latihan pemahaman modul ini ya Bapak Ibu. Makanya saya buat kisi-kisinya. Nah, di sini kita langsung aja ya Bapak Ibu, karena kemungkinan soal dari latihan pemahaman ini akan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Di sini ada 10 soal ya Bapak Ibu. 10 soal dari latihan pemahaman di menerapkan prinsip understanding by design ini. Oke, lanjut. Yang pertama itu fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah UBD ini singkatan dari understanding by design ya Bapak Ibu. Merancang asesmen kegiatan tujuan pembelajaran, merancang asesmen tujuan, merancang kegiatan tujuan dan asesmen pembelajaran. Selanjutnya merancang tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Ya, hampir sama ya semua ya Bapak Ibu. Tapi saya sudah ada feeling ke salah satu jawaban ini Bapak Ibu. Oke, kita pause dulu videonya, saya mau menjawab. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Tadi saya udah menjawab soal yang pertama, dan sekarang selanjutnya soal yang kedua Bapak Ibu Guru. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap 1. Perencanaan strategi pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, merancang asesmen, perencanaan kegiatan pembelajaran, dan yang selanjutnya perencanaan model pembelajaran. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Oke, saya coba jawab lagi ya Bapak Ibu, saya pause lagi. Oke, lanjut Bapak Ibu Guru, soal yang ketiga. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap yang pertama, merencanakan model pembelajaran, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga, merancang asesmen, yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran, dan yang kelima, merancang pendekatan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, saya pause lagi. Oke, pertanyaan yang keempat Bapak Ibu Guru, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap yang pertama, merencanakan model pembelajaran,
Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merancang asesmen. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendekatan pembelajaran. Oke. Selanjutnya soal yang kelima. Setelah memahami substansi CP, capaian pembelajaran, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk merumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali yang pertama, merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Yang keduanya, merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan TP secara lintas elemen. Yang keempat, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Dan yang kelima, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Wow. Oke, saya coba jawab lagi Bapak Ibu Guru. Oke, selanjutnya soal ke-6 Bapak Ibu Guru. Capaian pembelajaran atau CP dapat dirumuskan merujuk pada teori pembelajaran konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wiggin dan ini namanya agak susah diejah Bapak Ibu, silakan baca sendiri ya. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati pada suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pertanyaan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah yang pertama, hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran turunan dari CP. Yang kedua, taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Yang keempat, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Dan yang kelima, menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Pertanyaannya udah mulai panjang ya Bapak Ibu, dan saya juga sudah hampir lupa sama materinya. Oke, saya coba jawab. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Yang kedua, guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Yang ketiga, sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif
untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Dan yang kelima, proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Lihat ya, Bapak Ibu, ini yang kecuali ya, berarti yang bukan. Oke, yang bukan ilustrasi antara pembelajaran dan asesmen. Oke, Bapak Ibu guru masuk ke pertanyaan ke-8 ya. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali, oke, di sini ada kata kecuali ya, Bapak Ibu. Yang pertama, memungkinkan kolaborasi guru dan fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Yang kedua, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang keempat, memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Dan yang kelima, memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Oke. Oke, saya coba jawab lagi ya Bapak Ibu guru. Saya pause dulu. Oke, dilanjutkan pertanyaan ke-9 ya. 2 soal lagi. Pertanyaan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut ini yang benar adalah: yang pertama, hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Dan yang kedua, KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP. Yang ketiga, KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Yang keempat, KKTP dapat disusun melalui deskripsi, kriteria, dan interval nilai. Dan yang kelima, semua benar. Oke, dilanjut pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat. Oke, yang pertama, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa intervensi yang tepat. Yang ketiga, hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Dan yang kelima, asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. Oke, asesmen awal ya. Kalau nggak salah ini asesmen diagnostik ya bahasa ini. Oke, saya coba jawab lagi Bapak Ibu guru. Alhamdulillah Bapak Ibu guru, saya telah selesai melaksanakan latihan pemahaman di menerapkan prinsip UBD ya, Understanding by Design. Ya, kita kembali ke materi ya Bapak Ibu.
dan di sini sudah centang hijau. Oke, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kisi-kisi, mungkin bukan kisi-kisi ya, karena ini langsung soalnya, Bapak Ibu guru bisa manfaatkan ya video dari saya ini untuk lebih fokus lagi ya memilih materi yang akan keluar di soal latihan pemahaman. Oke, ya, saya cukupkan sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.